Jadi workflow-nya itu yang pertama udah pasti baca instruction sih. Nih, jadi ada beberapa objek tuh yang bisa bertumpuk ya, banyak kayak pedestrian itu kalau misalkan kita poligonin dia tuh ini pedestrian 1, ini pedestrian 2, 3, 4 dan lainnya gitulah. Sama halnya kayak kendaraan. Vehicle juga dia satu-satu nih nge-labelinnya. Setiap vehicle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih. Jadi jangan kaget kalau misalkan dalam satu taks bisa sampai ada 20 mobil atau 20 orang. Karena emang fotonya sendiri pun begitu nampilinnya banyak. Quick question, how can you save time and improve quality on some text? Yang udah pasti lock setiap label kalau kalian udah nggak ngedit. Terus pakai polygon buat ngerapihin pojok-pojokan. Ini kita start training aja nih. Nah, ini kan instruksinya kita udah buka nih di new tab, jadi kita nggak perlu bolak-balik buka instruction lagi, nggak perlu bolak-balikin lagi, kita buka di new tab aja. Di grup ada grup Discord. Ini loh. Oh tuh ya. Login. Here's a good example of tasks that's properly annotated to process click submit change. Jadi nggak perlu kita rubah lagi nih sini, kita lihat aja nih. Ini tuh hydran nih, hydran tuh masuknya ke permanent object, fence juga permanent object, terus juga kayak buat penunggu bus juga permanent object. Road marker, road dan marker. Ini udah benar udah contoh task yang benar ya, task yang benar di segmentasinya, di labelingnya udah benar ini. Jadi kita tinggal perlu perhatiin aja kalau mau jelasnya satu-satu. Misalkan kalian udah paham, bisa langsung disubmit aja. Nggak perlu ada yang dirubah sih kalau ini. Oh ini kan belum di lock ya, jangan lupa di lock. Nah yang ini kan ada linter gini ya, linter ini kalian bisa klik aja nih ininya. Kalian klik, terus disilang, langsung submit. Beres. Emang di well itu yang pixel strike gitu agak gimana ya yang namanya, kalian tuh cuma segini, pixel segini nih, harus diberesin. Kadang juga nggak ngaruh ke ini sih, nggak ngaruh ke akurasi kalian segini dong. Bisa yang errornya bisa kalian klik aja terus di close aja, submit terus. Sini kirim aja. Minimum objeknya itu 10 kali 10. Jadi kalau misalkan udah terlalu kecil, nggak perlu di ini lagi ya, nggak perlu di labelin lagi sama kalian. Nah ini cara linking objek yang dipegang sama pedestrian. Ini juga nih kalau misalkan ada trailer yang berhubungan sama belakang itu, depan sama belakang, kepala sama belakang itu kalian harus di-link. Kalau misalkan enggak kepisah, ya udah nggak usah di-link, dibiarin gitu aja.
Sama halnya kayak objek pedestrian yang nggak dipegang sama pedestrian, nggak perlu kalian link. Bagaimana cara link pedestrian objek? Jadi nanti objeknya bisa kalian ini aja, kalian klik, terus kalian tambahin di bawah sini. Kalian tambah ke pedestriannya. Objek, kalian link ke pedestriannya. Sama halnya kayak trailer. Tinggal ditambah aja terus link ke trailer yang ke truknya. Nah, ini contoh-contoh mobil. Agak tricky sih kalau mobil-mobil gini soalnya banyak jenisnya ya. Kayak misalkan kalau mobil kecil sampai mobil apa? Mobil SUV ya, SUV atau apa sih ini mobil? Yang 4x4 itu masih termasuk small vehicle ya. Single car, single vehicle. Single vehicle ada juga di labelnya, nanti bisa juga order small vehicle. Kalau misalkan kalian nggak nemuin semua jenis mobil atau semua jenis kendaraan yang ada di label di instruction, kalian bisa masukin ke order small vehicle aja. Apa sih slope PHC itu? Slope PHC itu kalau misalkan objek yang ini tuh berantakan, nggak bersih, nggak akurat tuh kayak gini tuh, ini slope ini ngaruh banget nih ke penilaian, ke reviewnya nanti. Nah ini nih mobil roda ini yang paling sering nih, banyak nih kalau aku nemuin review yang gini pasti langsung dirubah di make sense. Pastinya setiap objeknya itu nggak berantakan, nggak keluar dari setiap labelnya itu nggak keluar dari objeknya. Jadi kalian bisa zoom in sampai gede lah, ibarat sampai jelas. Baru kalian mulai labelingnya nanti. Apa sih? Ini labelnya kita harus pakai mobil apa sih? Coba kita lihat. Ini kan tadi dijelasin pakainya car ya. Ini car. Masih masuk ke mobil ini. Small car. Small vehicle. Small vehicle itu car. Guys, ya aku mute dulu ya. Oh, ini. Ini yang contohnya bis. Freight truck, bus, dan apa? Sedan. Ini masuknya ke large vehicle. Selanjutnya apa ya? What level should we use? Ini kita masukin ke freight truck. Kita lihat, nah freight truck tuh ada tuh. Remotex running. Udah kelihatan kan?
Yang masih belum di mute tolong di mute dulu ya, soalnya kadang nggak kedengeran suara gue juga. Nah ini yang tadi ada di contoh ini nih, introduction cars nih. Introduction cars kan ada tuh yang motorcyclist nih. Nah ini contoh motorcyclist tuh, motor yang digendarin sama orang, motorcyclist. Kalau cyclist doang itu orang yang lagi ngendarain sepeda. Ini contoh cyclist. Ini contoh apa? Kendaraan roda 2 yang nggak masuk ke dalam motorcycle sama cycle. Bisa dibaca aja nanti ya. Udah aku udah bersih. Tapi dia bahasanya pas udah itu punya kakak jadi kelas ya. Ini siapa ya? Yang masih belum di Putri Rizky, tolong di mute dulu ya. Supaya aku masih bisa menstarkan NGP. Aku nggak tahu jawabannya. Malas aku bolak-balik lagi. Coba satu-satu aja. Yang kiri atas sama yang kanan bawah. Kiri atas sama kanan bawah. Emang ya? Ini yang diminta other kan ya? Oh bukan ya? Tuh semua. Sama yang kanan atasnya juga Kak. Gimana? Gini. Kiri, ya benar. Ini contoh case trailer nih. Semua jenis trailer ya, mulai dari trailer yang kecil kayak sekedar kart gini doang sampai ke trailer yang besar itu harus kita labelin. Kita masukin trailer terus kita link ke objek yang ngangkut trailer itunya. Kalau nggak ada objek yang ngangkut trailernya kita biarin aja. Kita labelin sebagai trailer aja. Order vehicle biasanya itu kendaraan yang spesial yang dibutuhin, yang butuh
Ya pokoknya kendaraan yang spesial lah. Kayak mobil polisi, ambulan, atau pemadam. Itu masukin ke order vehicle aja. Iya, kendaraan yang punya privilege. Thank you, Kak Indri. Movable object, pedestrian, adult child, other pedestrian. It's label people as other pedestrian. Kalau misalkan kalian nggak objeknya kejauhan nih, si pedestriannya kejauhan, atau nggak kelihatan sama kalian tuh anak-anak atau dewasa, kalian bisa masukin ke order pedestrian aja. Jangan anotasi pedestrian yang ada di poster, iklan atau tanda yang lainnya ya. Jadi kalian bisa labelin pedestrian yang benar-benar manusia aja, jangan yang gambar atau yang lainnya. Setiap pedestrian harus dilabelin masing-masing. Nggak boleh kita satuin. Jadi misalkan ini ada 4, kita labelinnya pedestriannya ada 4. Movable object, pedestrian object. Holdenstein. Kalau misalkan ini dipegang sama si pedestriannya, tanda ini dipegang, kalian bisa di-link juga ya, di-link juga. Udah pasti pokoknya setiap objek yang dipegang sama pedestrian bisa kalian link. Kecuali kalau objeknya itu kayak tas kecil atau gimana, itu nggak perlu kalian link deh. Nah ini contohnya nih, order pedestrian object. Kalau misalkan si pedestrian itu ngangkat tas yang besar, yang ukurannya nggak normal atau art atau gimana, itu kita masukin ke order pedestrian object. Tapi kalau objeknya itu kecil, kalau sekedar kayak handphone atau tas jinjing atau tas biasa, itu nggak perlu kalian pisah labelnya, nggak perlu kalian jadiin pedestrian object, tapi dijadiin pedestrian aja. Nah ini kayak payung nih, payung kita labelin sebagai order pedestrian. Nah ini contoh kalau misalkan sepedanya kayak nggak dikendarain sama si pedestriannya, itu kayak didorong gini doang, itu kalian masukin ke order pedestrian object ya, jangan ke cyclist. Ini sepedanya kepisah, terus si orangnya ini juga kepisah, terus di-link aja. Nah ini contoh case yang tadi saya bilang, kalau misalkan objeknya itu nggak terlalu besar yang dibawa pedestriannya, masih dianggap normal, itu kalian satuin aja ke label pedestriannya. Nah, setiap hewan-hewan juga ada labelnya di sini. Setiap hewan ada. Kalau kalian nggak bisa nemuin hewan yang ada label, bisa kalian masukin ke order animal. Construction control. Nah ini nih yang agak tricky. Kalau misalkan kalian nemu yang begini tuh, pokoknya ada pool yang masuk ke order movable object, sama ada pool yang masuk ke construction control. Jadi nggak semua pool itu kalian bisa masukin ke construction control ya. Nah ini kayak ini contoh bicycle semuanya, motorcycle.
Ini contoh order impermanent object. Nah ini card kalau misalkan kepisah kita bisa enggak. Ini enggak masuk ya, enggak masuk. Automotive debris atau bisa dibilang kayak bekas-bekasan kendaraan, roda-roda bekas yang ada di jalan. Itu bisa kalian masukin automotive debris. Ini paling sering automotive debris itu ditemuin kalau kalau di ini apa gambar yang kayak gurun pas di start gitu, ini ada nih, sering kita temuin nih automotive debris itu. Building, permanent building and walls including solid fence. Nah, kalau misalkan pagar yang permanen gini ya nggak bisa kita pindahin atau gimana, itu bisa kalian masukin ke building aja. Ini contoh-contoh sign. Traffic light sign. Nih card nih, ini paling banyak sih kalau di cek yang jalanan gitu. Order permanent object di well itu hampir banyak banget yang pakai order permanent object. Sampai mountain aja, kayak pegunungan aja itu bisa kalian include ke order permanent object. Intinya setiap benda yang susah, yang udah permanen di situ, yang nggak bisa dipindahin lagi atau yang perlu bantuan alat berat buat mindahinnya, itu kita masukin ke order permanent object. Nah, ini lampu jalanan juga kita masukin ke order permanent object ya, karena butuh bantuan alat juga buat ngambil lampu ini sendiri kan, nggak bisa gampang kita pindahinnya. Kita masukin ke order permanent object. Nah ini nih mountain sebagai background itu kita masukin ke order permanent object. Terus juga danau, lake atau gini nih, itu kita masukin ke order permanent object juga. Jersey barrier itu masuk juga. Gini nih, yang begini kita masukin ke order permanent object nih, barrier ini. Kalau yang kayak gini, ini kita masukin ke ada labelnya sendiri kalau ini nih. Kalau ini ada labelnya sendiri. Kalau misalkan yang barriernya kayak gini, yang di pinggiran jalan, ini kita masukin ke order permanent object. Nah, untuk terang itu cuma sebatas garis lurus doang ya, yang batang yang lurus doang, batang yang lurus dari pohon. Kalau misalkan udah bercabang itu jangan kita masukin ke terang, itu kita masukin vegetasi, kita labelin vegetation aja langsung. Nah ini contohnya nih, ini terangnya segini doang, nggak sampai di atasnya, walau di atasnya itu kan batang besar, itu nggak kita masukin, kita cuma pakai terang aja nih yang lurus nggak bercabang. Under vegetation itu kalau misalkan tumbuh-tumbuhan kecil yang bisa dilangkain manusia, itu kita masukin under vegetation. Self-driving car atau FDC. Biasanya emang munculnya selalu di bawah kamera ya. Di paling belakang ini gambarnya.
Nah ini dia nih yang waktu itu pernah gue bilang kalau di well itu lu harus nge-label kabel begini juga nih satu-satu nih. Semuanya nih kalian labelin satu-satu. Jangan sampai kalian labelin semua gini ya. Kalian labelin gede-gede gini, jangan. Ini satu-satu. Kalau labelin gede-gede gini kalian bisa kehitungnya sloppy ya, jelek. Nah, kalau misalkan objeknya udah di bawah dari 10 kali 10, bisa kalian unaun aja karena udah nggak kelihatan, mustahil juga buat mata kalian ngeliat. Cuma ada beberapa case ya yang ini bisa dianut nih seharusnya. Kalau di curve-nya enggak ya. Kalau di curve-nya enggak dianut, cuman kalau di tax ini biasanya dianut nih. Drivable surface. Dan marker. Nah, kalau untuk line marker itu buat garis yang lurus-lurus doang ya. Yang lurus ke arah jalannya tuh. Ini kayak gini nih, ini line marker nih. Kalau misalkan garisnya horizontal begini. Gimana? Iya, kalau misalkan garisnya horizontal ke samping begini, dia masuknya ke road marker. Jangan kita masukin ke line marker. Walau lurus ya, walau lurus. Kalau misalkan ke samping begini, kita masukin ke line marker. Jangan kita masukin ke road marker, jangan ke line marker. Ini contoh road marker. Ini contoh road marker. Ini line marker. Kalau yang huruf-huruf gini, tanda-tanda gini juga kita masukin ke road marker. Yang parkiran gini juga kita masukin ke road marker. Bam juga ada gitu. Cat eye ini yang lampu-lampu kecil di bawah jalanan tuh. Yang biasa timbul-timbul ini cat eye. Kecil-kecil banget nih, kalian harus perhatiin banget kalau udah di ujung nih udah tetap diminta dilabelin walau kecil banget. Lahan parkir ini semua masukin ke road ya. Lahan parkir ke road. Nah nih kalau perbatasan antara lapangan parkir sama jalanan tuh kita masukin ke order drivable surface. Nah ini contohnya. Ini order drivable surface. Pokoknya yang perbatasan aja, perbatasan kalau misalkan perbatasan masuk ke garasi orang atau masuk ke lahan parkir perbatasan itu kalian masukin ke order drivable surface. Sidewalk yang biasa dijalin sama pedestrian sama sepeda itu sidewalk. Order workable surface. Ini biasa di samping jalanan utama, di samping sidewalk ini order workable surface yang bisa dijalanin sama orang. Itu biasanya ada rumput-rumput kecil-kecil itu kita masukin ke order workable surface. Ini juga jalan yang pinggir gini order workable. Nah, tapi kalau misalkan ada big cliff gitu yang di samping jalanan itu tinggi-tinggi gitu kayak terowongan yang agak tinggi gitu, itu kita masukin ke order permanen subject walau itu bisa kita jalanin juga, kalau kita bisa lari di situ soalnya itu udah masuk ke order permanen object.
network handle trackable. Nah ini nih terowongan kalian masukin order permanen object karena nggak bisa dipindahin sama orang. Ini juga order permanen object, lampu order permanen object. Kalau layarnya hitam gini bisa kalian terangin dulu sebelum ngerjain, ada kok toolsnya nanti. SDC ini. Nah ini contoh labelin SDC nih. Kalian labelin SDC itu sampai bayangan hitamnya ya, bayangan hitamnya semuanya. Ini kalian labelin SDC nih. Ini tools yang paling kalian gunain kalau misalkan scan yang kalian lihat itu gelap. Tinggal diterangin aja semuanya. Oh iya, sorry. Kemut ya, sorry. Langsung ke ini aja, sampai training skenario ini kalau gelap. Kenapa suara gue nggak kedengeran ya? Oke. Agak berisik ya. Ini kalau kita tampilan original gelap banget nih gambarnya. Nah, tuh kan. Ini bisa diterangin dulu nih. Nah, kan pakai image brightness. Atau kalau mau pakai shortcut bisa. Shift D buat diterangin. Shift V buat ngurangin. Kalau misalkan manual juga bisa langsung geser aja gini. Ini gila, gelap banget. Gue juga nggak kelihatan. Plus gini.
Ini bisa gue skip dulu deh, gue mau ngeliat transfer kayaknya, saya lihat gelap banget. Minimal 4 giga sih, minimal RAM 4 giga. Kalau kalian mau ngerjain well udah cukup sih. Nggak terlalu berat-berat amat. Nah tadi buat ngeliat aja yang gelap gimana cara market tools. Payoutnya mulai dari $0,5 sampai $3 per tax. Semakin rumit semakin tinggi bayarannya. Kalau untuk gue sendiri paling tinggi gue dapat 2 ya, $2. Ada yang pamer sampai 6 kok. Ada. Oh iya, kalau gue sendiri paling tinggi 2,9 gue. Ada yang sampai 6. Gue pernah ngomong sama yang dari Euro sampai 6. Cuma kalau dari Indonesia pernah ada. Satu hari bisa berapa tax? Tergantung ya. Kalau kalian gabut-gabut banget ini pengerjaannya sekitar 45 sampai 1,5 jam sih. Yang paling gampang-gampangnya 15 menit kalian bisa selesaiin, cuman itu payoutnya paling $0,5. Kalau untuk cash 6 gue jarang nemu sih, cuman emang mungkin bisa sampai segitu. Apalagi kan rate kita juga udah naik kan. Ini kita cari ini ya, kita cari label yang salah ya di sini ya. Kita benerin. Nah, yang harus dirubah di sini kurang lebih ini udah pasti salah nih, drivable surface. Nggak mungkin drivable surface ini rat ini rat. Ini langsung kita rubah aja semuanya pakai tools chamber nih, plot fill. Kita rubah jadi rod. Oh, the rod. Nah, ini udah berubah jadi Iya, Pak. semua. APPM. Iya ya, itu gue ngomongin rate yang dulu ya, 0,5 sampai 3 ya. Kalau sekarang gue kurang tahu karena well ini di queue gue belum keluar sih. Nah ini nggak bisa kita masukin rod nih, ini kita masukin ke order drivable. Yang suka sama gambar-gambar cocok banget nih ngambil tax ini. Karena nggak ngebosenin sih ngerjainnya. Ini
Ini udah bener, waktu besar pace. Ini bicycle. Cuman map check udah bener. Ah, ini bukan road nih. Ini sidewalk ini. Kita lihat dulu bentar. Oh enggak, ini masih road, ini masih road. Cuma ini sininya ini salah. Ini kita masih mungkin traffic. Oh, udah itu doang yang kita rubah. Sama road sama dan traffic doang. Enggak sih, sebenarnya enggak ribet-ribet banget ya. Kalau dilakuin enggak ribet-ribet banget sih. Aku juga pas awal join Remo langsung ambil well ya. Pertama tuh aku ngambil Flamingo. Pas ada supply di well, aku langsung ambil well. Nggak terlalu rumit juga sih. Gampang kalian akses juga sih. Nggak terlalu berat di PC kalian. RAM 4 GB juga udah cukup. Jangan lupa di lock ya, kalau udah selesai itu jangan lupa di lock pokoknya. Tiap yang udah nggak kalian edit, kalian bisa lock. Gambarnya pakai mouse, udah pasti pakai mouse. Pixel strike gini emang susah banget sih diberesnya, mending kalian kayak aku aja tadi, kalau misalkan ini bisa diklik-klik aja terus di X sekiranya udah bener, karena ini kecil banget. Ini masih bisa kita benerin sih. Selanjutnya vegetation. Nah, vegetation kita buka dulu. Ini vegetation kita buka dulu. Enggak, ini pakai mouse biasa kok, mouse 50 ribuan ini. Kalau sekiranya masih bisa kalian rubah ya. Gimana caranya Kak Dapat? Oke. Udah mendingan begini. Iya. Oke. Mendingan ya. Ini udah selesai nih. Udah kelok semua. Aku sih ngerjain sedapatnya aja ya, beneran. Nggak pernah maksain sehari berapa. Cuma biasa dulu aku dapet minimalnya 5. Aku targetin 5 gambar sehari. Minimal itu. Kalau lagi ada waktu, aku bisa sampai 10. Nah, ini udah komplit. Berarti tadi yang kita beneran itu cuma route sama yang ini doang ya. Nah, kontennya ini bisa kita close. Ini berarti tasknya ada terus. Enggak juga, Kak. Tergantung supply ya, balik lagi. Iya, kalau RAM 2 itu memang sangat lemot ya. Disaranin minimal 4 deh. Minimal 4 buat ini. Buat ngerjain well ini. Iya, 8 udah enak banget kalau mau minimal 4.
Aku pribadi juga awal ngerjain ini pakai 8. Well kayaknya rebutan ya kak. Banyak Iya. yang suka soalnya. Well Iya, well termasuk banyak yang suka. supply yang rebutan ya. Kalau masih dulu waktu ada Hatu tuh, itu well itu selalu banyak yang request itu. Gara-gara Hatu nggak sih? Iya, Hatu karena dulu sering promoin well. Soalnya dia dapat banyak di situ, dapat banyak. Bener. Ya, aku sambil minum ya. Bisa kok kak. Ini cuma yang pengen training aja sih, ambil well. Kalau kakak mau flamingo nggak apa-apa kok. Lebih disarankan kalau masih newbie ambil yang transcription dulu ya. Ini Iya, kak well benar-benar. ini udah masuk medium lah ya. Untuk payoutnya juga ada medium ya, Kak. Bismillah naik juga well. Iya, bismillah lah ya. Tapi kalau dapat payout well itu nyenengin loh, dia kayak nabung. Satu taksnya itu kalian bisa selesaiin 10 sehari juga bisa dapat sekitar 20-an. 25 bisa. Oh iya benar. Iya ada yang nyelesain 10 nggak salah pas itu. Ya aku juga kalau lagi banyak supply bisa sampai 10 Kak. Oh. Seharinya. 25 sehari bisa kok Kak Uris. Bisa banget. Kecil. Ngadi-ngadi loh. Intinya pengerjaan mulai, kalau aku pribadi kalau misalkan taksnya itu sedikit yang di labelin itu bisa 10 menit bisa kalau paling dikit. Paling lama-lamanya aku ngerjain 1,5 jam. Ini deh buat diterangin. CV buat ngurangin. Ini kita lihat dulu apa yang diminta. Oh ini yang manual juga bisa yang blurry aja gini. Aran gimana Kak Aran udah paham Kak Aran? Tadi nanya nih dia nih. Ini gila, gelapang. Itu tadi yang itu training tadi dia nggak selesai tuh course apa? Senarionya tuh yang stray pixel. Oh yang stray pixel. Yang stray pixel itu emang bisa kalian ini aja, kalian klik birunya, klik tulisan birunya kalau misalkan udah benar kalian klik tulisan birunya tuh terus di close aja langsung di submit. Yang penting jangan lupa di lock. Soalnya kalau nyari pixel sekecil gitu juga kadang repotin kalian kan. Nggak terlalu berpengaruh kalau kecil. Masuk ke garis itu kalau misalkan kesalahan objeknya besar baru ngaruh ke akurasi. Alves. Ini biasa di samping ini, di samping jalanan utama, buat ngerubah ini doang. Ini other work apa jadi yang bisa dijalanin sama orang. Order permanen apa itu, ini mobilnya kita tambahin lagi karena nggak bisa dipindahin satu mobil orang. Satu ya inget ya, satu mobil satu jangan kalian tambahin dan ngadi-ngadi lah lampu order permanen. Ini kan hitamnya ya, ini gambar mobil walau nggak belum begini gambar mobil, kalian nggak terangin aja semuanya. Ini tools yang paling kalian gunain kalau misalkan scan yang kalian lihat itu gelap. Nah, biar selesainya begini. Kita lihat yang dipinta tuh. Ini pinta begini ya. Kita ikutin aja yang dipinta gimana. Nggak terangin aja semuanya. Agak berisik ya. Pak Indri tuh traveling mulu ya. Oke. Agak berisik ya. Oh iya, besok yang lead-nya yang TSM-nya aku ada webinar ya. Kalau mau ikut bisa. Aku ikut Kak. Boleh, ada apa? Boleh ikut. Nah, ini kalau kita tampilan original gelap banget nih gambarnya. Nah, tuh kan. Ikut Kak. Webinarnya tentang apa ini? Aku ikut lagi boleh nggak?
Edes udah nggak boleh, Jangan, Kak. udah keluar dari 3 Terusan, Kak. minggu. Tentang apa sih webinarnya? Boleh Udah ikut 3 nggak? minggu kan. Mana ada belum anjir. Agak penting sih kok webinarnya, cuma general aja, penjelasan general aja kok. Webinar navigasi sih, lebih ke arah Iya. navigasi. Navigasi. Kak Almaida kalau ada yang belum jelas bisa ditanyain di grup aja nanti. Ini udah nih yang kita dipinta cuman ini doang nih, betulin mobil ini. Karena tadi kan type-nya unknown nih. Ini unknown, incorrect, ini correctnya nih mobil doang. Nah, ada linter nih, ada linter. Udah pasti ada linter. Yang di komplit kan? Gitu aja kalau ada peringatan linter kayak tadi ya. Terus selanjutnya kita dipinta buat ngebenerin hill. Ini yang agak rumit ya. Terus presisi banget. Kita lihat contoh dulu ya. Yang itu bukan vegetation. Ini tipenya walkable, model walkable. Ini kalian lock semua dulu aja. Di lock semua. Kecuali yang vegetation. Yang vegetationnya kalian buka aja biar gampang. Jadi fungsi locknya tuh biar nggak berantakan lah tugas kalian tuh. Karena vegetation yang kita buka, jadi vegetation doang bisa kita ubah labelnya. Ini hampir semuanya nih. Kecuali ini. Kenapa? Kenapa ada apa? Iya, besok aku ada webinar. Yang bagi TSM-nya aku bisa join aja.
Kalian tuh minimal ini tahu shortcut buat nge-zoom sama nge-kontras itu paling sering kalian pakai, terus juga shortcut polygon juga kalian pakai tuh buat biar mempercepat tugas kalian aja. Apa tuh Kak shortcutnya Kak? Kalau untuk polygon bisa klik PA aja langsung, nanti bisa masuk ke polygon. Kalau untuk shortcut zoom in zoom out kayak tadi aja, pencet sama dengan untuk zoom. Ya sayang, bentar dulu sayang. Pencet zoom untuk pencet sama dengan untuk zoom dan min untuk ngecilin aja. Ini ada vegetation nih kecil nih, emang nyebelin banget di sini nih. Oh iya, lupa open aku. Oh ya, pintanya gini dong. Ini kalian ngetas juga nih, ikut training juga nggak? Apa cuma ngeliat doang nih? Iya, lebih enak sekalian sambil ikut training ya. Sekalian sambil ngikut training dong. Kak Dita, nggak apa-apa silindernya nambah. Nggak apa-apa dong. Demi cuan Kak. Yang penting dolarnya juga nambah ya Kak Dapa ya. Nah bener tuh. Silinder bisa diobatin. Ayo dong buka training senarionya semuanya. Buka ya. Bentar dulu ya sayangnya. Kak Ines buka dong trainingnya juga. Kak Ines. Kamu lagi di jalan. Berarti nggak penting dong ini. Aku kick ya. Kita lihat dulu ya ini bisa apa enggak. Ya, ini juga ini dirubah. Tuh takut lo Kak Ines, mampus. Bang Fadil takut tuh. Ini kenapa internet? Oh, masih ada yang error nih. Ini kayaknya internet aku agak nge-lag ya. Oh, sampai sini dong. Sampai sini dong. Ya, Mal. Asmal. Aku juga struggle nih di sini nih. Berkali-kali ngulang. Di training ini.
ikutin answer key-nya aja ya. Soalnya kalau segmen anotasi tuh pasti begini. Kayak gitu. Ini kita buka lagi deh. Semuanya aja kita buka. Please, ini lagi training ya, bukan baper-baperan. Makasih. Kak Indri, jarimu kram pasti karena ngedit foto kan. Aku tahu tuh, kamu gak usah bohong deh. Sebentar. Aku lupa answer key-nya tadi. Kak Dita, kamu lucu banget sumpah. Kak Dita ngerjain gak nih sekarang nih trainingnya? Rumput yang di bawah, yang di belakang mobil. Iya. Nah, ini belum dirubah nih, kelupaan. Itu yang di bawah, iya. Iya. Nggak bisa Indri. ini. Bisa nih, bisa. SDC. Seharusnya bisa sih ya. Ini bisa gue skip dulu deh. Gue mau ngeliat answer key-nya. Saya lihat gelap bang. Bang, itu bisa label vegetarian terus mau diganti noun. Itu apa bisa ya? Bisa, bisa. Mau ngerjain well udah. Kalau misalkan gambarnya ukurannya ngepas, lu bisa ini aja, lu plot fill aja langsung vegetariannya ke noun. Cuma kalau misalkan gambar noun-nya itu cuma sedikit, bisa digambar ulang aja. Nah, nih udah bisa nih. Berarti tadi yang dirubah yang order walkable aja ya. Yang cliff ini sama brush kecil di bawah nih. Yang bisa pokoknya yang bisa dilangkahin manusia itu. Kalian labelin rumput-rumput kecil yang bisa dilangkahin manusia, labelin order walkable aja. Ini untuk yang kedua. Ini yang dipinta tuh
sama kayak tadi. Ini udah aku continue belum sih tadi? Belum ya? Oh iya, belum aku continue tadi. Udah tuh, cuman satu doang. Selama warkop merintis ngapain? Kenapa? Gimana Kak Dwi? Kak Gak Dwi jelas gimana? suaranya Kak Dwi. Nggak kedengeran. Betul. Masih nggak jelas sih Kak Dwi. Mending Kak Dwi typing aja deh. Ini aku stop screen dulu kali ya. Oke. Udah selesai kah? Udah selesai segitu doang sih kursnya. Cuma 2 doang. Gampang sih kalau kalian kesulitan di course itu bisa di-submit dulu terus lihat fix answer-nya aja. Yang penting tools-nya di Well itu kalian paham sama pemetaan instruction-nya kan udah jelas tuh. Semua gambar, hampir semua objek ada di instruction-nya. Jadi penting banget sih open instruction itu di new tab. Besok Jadi ada biar Kak, tapi bayar tiket ya. besok ada lagi gak? Ini makanya lagi bikin PayPal. Ada lagi apa enggak? Enggak tahu deh. Bayar ya Kak kalau mau ada lagi, oke. Bang tanya masalah label tadi putus-putus punya aku tim misal label vegetation terus mau diganti. Pain udah tadi. Mau diganti noun gitu apa bisa ya? Di gambar ulang. Contohnya itu gimana Kak Bayu? Aku kurang ngerti jujur deh. Jadi dia mau gambar ulang gitu Kak. Jadi misalnya udah ke label vegetation gitu, mau dihapus gitu, jadi unknown lagi gitu. Oh iya. Yang skenario 1 kan labelnya gedung terus suruh ganti noun tadi. Oh itu yang di belakangnya aja Kak. Di belakangnya aja yang mana sih? Yang mana? Bentar deh aku cari ya. Yang paling pertama kalau nggak salah, yang lampu tuh loh, yang stray pixel. Kalau enggak Kak Bayu bisa share screen juga sih. Nah tuh mending Kak Bayu share screen langsung deh. Iya, biar dibantu aja. Dita nggak ada pertanyaan Kak? Bisa kok Kak, bisa diusahakan kok kalau sinyal. Coba aja dulu share screen, oke? Bukan. Oh yang skenario pertama itu ya, itu diganti noun aja Kak. Langsung diganti noun aja. Berarti bisa Bentar nih, kan? Bisa kok Kak, bisa. Bisa. Langsung diganti. Ya aku coba ini ulang ya. Kayaknya Mungkin tadi dia aku coba share screen ulang kali ya. boleh. Tadi kayaknya aku kelupaan buat ngasih fix answer-nya tadi.
Yang ini ya Kak Bayu ya? Halo Kak Bayu. Oh iya Iya iya. katanya. Iya benar, ini cuman diganti ini doang nih. Ini diganti building. Ini tadi aku lupa kasih jawabannya ya. Langsung aku kontennya aja tadi. Nah Mungkin Kak ini Bayu nih. nggak bisa ngubah itu karena kelok kayaknya. Iya di unlock dulu, pertama di unlock nih. Ini yang kita rubah nih. Ini nih di bawah sini unknown ini SDC. Kita rubah SDC dulu. Pakai tool float fill aja, kita pencet F buat gampang. Ini SDC kita ganti itu. Terus sama ini bukan building nih karena kita nggak tahu, kita bisa ganti noun aja. Kita bisa ganti noun aja. Yang buildingnya itu. Nah, building ini kita sama buka dulu deh. Kita lock dulu. Lock semua. Kita buka yang building aja. Ganti noun. Dilihat aja sih ininya. Nih, jawabannya tuh begini. Vegetation juga kita rubah. Oh iya, sorry ya, tadi aku kayaknya kelupaan nih yang ini juga. Gambar ulang maksudnya gimana Kak? Dihapus semua gitu. Enggak perlu. Cuman pakai tools float fill aja kok di sini. Pakai float fill aja. Langsung di ini aja di apa? Kalian pakai tools float fill. Terus di unlock dulu semuanya. Jangan semuanya juga sih, kalian unlock aja yang dibutuhin tadi, kayak misalkan SDC ini yang tadi nih. Ini di unlock nih. Baru ganti SDC. Terus yang building ini di belakang tadi, yang buildingnya di unlock, baru kalian ganti pakai noun, pakai float fill, langsung dimasukin aja tintanya, di submit, selesai nih. Jangan lupa di lock. Sama. Udah itu aja deh. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Kak Ines mau nanya nggak? Kak Ines takut soalnya ada yang marah. Hati-hati loh Kak. Aku nggak mau tanggung jawab Kak. Kak Ines ada yang mau ditanyain Kak Ines? Kak Egy mungkin, Kak Arin, Kak Ira ini. Ya, kita lihat dulu ini benar apa enggak nih. Koneksi aku kayaknya agak masalah. Nah, Kak tuh benar Indri ya. mungkin ada yang tanya nggak Kak Indri? Mau Berarti nanya? yang di skenario 1 tadi tuh yang diganti cuma ini doang ya, di noun sama SDC. Udah gitu aja. Yang kedua, aku lanjut yang kedua deh. Tadi kayaknya aku lupa yang kedua ini. Kalau yang kedua udah ya? Yang kedua udah tadi ya. Sampai sukses ya. Yang pertama doang aku kelupaan tadi. Oh ya, ini aku udah ngasih tahu ini. Udah sih itu aja. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Ayo, mumpung belum end nih. Mumpung belum end nih loh. Sepertinya sudah ya Kak Arif. Bisa diakhiri nih Kak. Bisa. Kalau udah cukup sih, nggak ada yang perlu ditanya, bisa kita akhirin aja sih. Atau mau ngobrol santai juga silakan. Kalau gitu aku end eventnya ya. Oke, gak ada Pak. End aja nggak apa-apa. Boleh. Udah. Silakan yang kalau mau live ya. Udah selesai kok. Kak Arif juga bisa live. Makasih ya guys ya. Makasih Kak Arif. Ya, thank you, Kak Dava.